kita bisa melihat keberhasilan itu dalam kehidupan diri kita, sehingga di bulan-bulan yang 11 berikutnya. Salah satu tanda agar kita bisa mengetahui keberhasilan di bulan Ramadan itu adalah kita harus mengenali apa yang ada pada diri kita, apa yang telah kita didik di bulan Ramadan itu. Tak lain dan tak bukan adalah nafsu kita. Nafsu inilah yang bisa mengantarkan manusia menuju kemuliaan dan juga mengantarkan manusia menuju kehinaan. Maka dari itu, apabila kita bisa mengendalikan nafsu ini, bisa mendidiknya, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, banyak macam nafsu yang ada pada diri manusia yang perlu kita kenali, termasuk karakteristiknya. Yang pertama adalah nafsu amarah, nafsu yang kecenderungan untuk tidak ada kebaikannya, semua menuju kehinaan. Nafsu amarah ini apabila kita turuti, apabila kita mengikutinya, maka kita akan termasuk makhluk yang hina, makhluk yang celaka. Karena nafsu amarah ini mendorong kita kepada kesesatan yang nyata. Nafsu amarah sangat banyak sekali sifatnya. Ada angkuh, ada sombong, iri, dengki, dan lain-lainnya. Maka apabila hal itu ada pada diri kita, masih ada setelah puasa Ramadan itu, maka kita belum bisa dikatakan berhasil dalam mendidik nafsu kita di bulan Ramadan. Apabila kita bisa berhasil mendidiknya ke arah yang baik, maka kita akan meningkat ke nafsu yang kedua, yaitu nafsu lawwamah, nafsu yang sudah bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh nafsu amarah. Akan tetapi dengan dasarnya nafsu, apalagi tipu daya setan sudah luar biasa. Lebih-lebih yang sekarang terkenal dengan setan gepeng. Kita kadang tidak terlepas dari yang namanya setan gepeng. Bahkan banyak dari anak-anak kita, mungkin kita, itu ada ketergantungan dengan setan gepeng, sehingga sholat tidak konsentrasi, sehingga amal untuk infak saja lebih besar untuk alokasi setan gepeng. Setan gepeng itu tak lain dan tak bukan adalah HP kita. HP itu juga bisa menjadi godaan bagi kita, dan bahkan bisa menjadi bencana bagi generasi kita. Banyak generasi kita kecanduan gadget, dan pada akhirnya bisa berpengaruh pada fisik dan pengaruh juga pada ibadah dan kelangsungan generasi. Maka dari itu, apabila kita masih terpengaruh dengan adanya setan gepeng, maka kita tidak bisa nafsu lawwamah. Indikasinya adalah kita ada penyesalan setelah berbuat kebaikan. Ayo sekarang pulang. Kembali lagi berbuat kejelekan. Ayo pulang Dan sekarang. pada akhirnya ada penyesalan. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, karena bahayanya nafsu lawwamah ini, sehingga Allah mengabadikan dalam ayat kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan Allah bersumpah demi nafsu lawwamah, penuh penyesalan.
nafsu yang penuh penyesalan. Maka dari itu agar kita tidak menyesal, lebih-lebih hidup di dunia ini yang cuma sebentar, cuma mungkin-mungkin, maka jangan sampai kita menyesal di akhir hayat kita, karena kehidupan kita banyak kita gunakan tidak untuk kebaikan, akan tetapi digunakan untuk kemaksiatan dan lain sebagainya. Maka dari itu agar kita tidak menyesal, maka pergunakanlah kenikmatan Allah yang luar biasa banyak itu untuk meningkatkan keimanan kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila nafsu ini kita didik dan berhasil, maka kita akan meningkat pada nafsu yang ketiga yang bernama nafsu mulhimah, nafsu yang sudah mendapatkan ilham. Nafsu ini sudah bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan sudah banyak beramal ibadah yang baik. Akan tetapi dia tidak bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, apalagi pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena adanya sifat yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah ujub. Ujub itu merasa bangga diri karena lebih dari yang lainnya. Bangga misalkan dia memiliki jabatan, yang lainnya tidak ada. Bangga dirinya kaya raya, yang lainnya miskin apa. Maka ujub inilah juga salah satu yang menggerogoti amal ibadah kita. Jangan sampai kita bahwa kita sudah banyak berbuat baik, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak pernah ada catatannya, karena sifat-sifat kita itu salah satunya adalah ujub. Yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah adalah mendengarkan perbuatan-perbuatan kebaikan kita kepada orang lain agar kita mendapat sanjungan, agar kita mendapat pengakuan bahwa dia orang yang paling soleh, dia orang yang paling dermawan, dia orang yang paling kaya dan lain sebagainya. Maka agar kita tidak terjebak beramal banyak akan tetapi tidak ada isinya, tidak ada pahalanya, maka hindarilah yang namanya ujub. Yang kedua adalah sum'ah. Dan yang ketiga yang bisa terbobot di amalan kita adalah riya, menampakkan perbuatan kebaikan kita kepada orang lain. Kita banyak tahu, bahkan sekarang ini di mana-mana ketika orang berbuat baik itu diabadikan dalam gadgetnya. Ini bisa menimbulkan banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk dokumentasi, mungkin boleh untuk mengingat. Kemungkinan kedua untuk riak, agar dipandang oleh orang lain, temannya atau yang lainnya, karena dia sudah bisa banyak berbuat untuk bangsa ini, untuk orang yang lain. Maka dari itu, agar amalan kita terima, maka kita harus bisa menghindari yang namanya ujub, sum'ah, dan riya. Apabila hal ini sudah kita bisa mendidiknya, maka kita akan meningkat pada nafsu yang keempat, yaitu nafsu yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya dan dimuliakan dalam surganya, yaitu nafsu mutmainnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu inilah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan pada hamba-hambanya yang mulia dan dimasukkan
ke surganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, karena sudah tidak berbuat kejelekan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang diutamakan. Namun kalau kita pada ini enjoy-nya, maka kita akan terjebak, tidak akan pernah naik kelas, karena kita sudah pada titik nyaman pertama, yaitu nafsu mutmainnah. Kalau nafsu ini kita didik dengan yang amalan-amalan yang lainnya, misalkan ifat, taubat, baca Al-Quran dan lain sebagainya, maka kita akan meningkat di nafsu yang kelima, yang bernama nafsu radiyah. Nafsu yang sudah ada rasa ridho, Allah ridho bahwa kehidupan seperti ini yang kita lakukan ini, kita ridho. Jadi ketika nafsu radiyah ini tidak ada lagi yang sekarang lagi ngetren di masyarakat kita, terutama di artis, golongan artis, ada yang operasi agar hidungnya maju. Ini merupakan sudah tidak ada ridho lagi kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal ini kita bisa mendidiknya ya lebih baik, maka kita akan meningkat di nafsu yang keenam, yang bernama nafsu mardiyah. Nafsu yang sudah ada ridho dan meridhoi, nafsu yang sudah sangat baik, kan tetapi kita diberikan pelajaran yang sangat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh Raja Namrud di api yang membara, ketika itu didatangi yang malaikat atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Hai Ibrahim, engkau sebentar lagi akan dibakar. Apakah engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah untuk keselamatanmu itu? Namun Ibrahim menjawabnya, wahai malaikat, sesungguhnya Maha tahu, tidak diberitahu pun Allah itu tahu bahwa hambanya sebentar lagi akan dibakar di api yang membara. Sehingga saya mau untuk memohon kepada Allah itu. Dengan prinsipnya ini, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan untuk penyelamatan kepada Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan makhluk yang lain, yaitu api. Ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini luar biasa keteladanan yang diberikan Allah kepada kita, bahwa sosok Ibrahim yang sangat hanif itu pun karena tidak mau memohon kepada Allah untuk keselamatan dirinya, ya Allah mencuekinya. Sehingga umat Nabi Muhammad ini agar tidak seperti itu, maka Allah mewajibkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Dalam sholat inilah salah satu komunikasi seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini wajib dibaca dalam setiap sholat kita, yaitu surat Al-Fatihah, ummul kitab. Apabila kita sholat, sejatinya lah kita bisa mengerti apa yang kita baca. Sejatinya lah kita memahami surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan yang paling kita baca setiap 5
5 kali dalam sehari semalam adalah surat Al-Fatihah. Kita seharusnya bisa memahaminya dengan baik. Disitulah letaknya komunikasi seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan ayat yang berikutnya ini salah satu permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan dengan jalan yang lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini sudah memberikan kepada kita petunjuk yang lurus, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan menjadi pedoman hidupnya, maka kehidupannya akan terselamatkan. Banyaknya bangsa ini korupsi, itu juga karena jauh dari Al-Quran. Banyaknya pembunuhan, banyaknya kriminalitas, itu karena mereka sudah jauh dari Al-Quran. Maka ketika Al-Quran diduakan, maka kerusakan dunia ini akan kita menikmati. Hadirin rahimahullah. Sehingga pada kali ini saya tekankan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah semua bahwa kita seharusnya memahami apa yang kita bicarakan dalam sholat kita. Karena itulah salah satu komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa mendidiknya musuh nafsiyah ini, maka kita akan masuk ke nafsu yang ketujuh, nafsu yang puncak, yaitu nafsu kamilah, nafsu yang sudah sempurna. Istilah lain terkenal di telinga kita adalah insan karim, insan kamil, insan yang sudah mulia. Apalagi di hari raya Idul Fitri ini, orang-orang yang sudah bisa menepati posisi ini, dia bisa menempatkan dirinya kapan dia berada di masyarakat, kapan dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini sangat seimbang. Apabila kita sebagai orang yang beriman masih ada rasa songkak dan lain sebagainya, maka itu kita belum berhasil dalam mendidik nafsu kita di bulan Ramadan. Dalam istilah Jawa, orang Jawa bilang bahwa untuk mendidik nafsu itu ada 5. Cepetan, Bu. Yang pertama